Oke, nah sekarang gini. Tadi gue udah bilang tentang konsep diri itu penting untuk berbagai hal ya. Nah, konsep diri yang paling penting juga itu konsep diri tentang pelajaran-pelajaran yang ada. Oke? Nah, ini bahasa keren ya. Itu kadang-kadang lo tuh suka ngebuat apa ya, batasan yang sebenarnya nggak ada, tapi lo ciptain sendiri. Ya, self limiting belief gitu ya. Self limiting artinya batasan yang membatasi diri lo sendiri yang dilakukan oleh lo sendiri. Contoh yang paling sering kejadian yang bilang bahwa waduh fisika tuh susah. Terus kalau misalnya bilang bahwa aduh gue paling nggak bisa deh kalau matematik yang bagian apa gitu. Atau gue orangnya nggak teliti banget deh. Atau gue suka males deh kalau belajar yang kayak gini-gini gitu. Nah sebenarnya gini, ya lo perlu tahu nih, itu sebenarnya emang sih kadang-kadang kita emang males kalau apa, emang awalnya kadang-kadang kita suka nggak teliti kayak untuk hal-hal tertentu. Memang ada hal-hal yang susah di fisika, ada di matematika, ada dan sebagainya. Tapi kalau lo ulang-ulang terus, kalau ini lo ulang-ulang dan terus dan terusnya, ya itu tadi, ini bukannya membantu, tapi justru makin parah, bikin makin parah. Akhirnya efek sampingnya apa kalau makin parah makin parah? Ya udah rugi di siapa? Di lo juga kan. Nah, gimana cara untuk ngindarin kayak gini? Ya jelas, coba ya. Dari sekarang jangan berpikir lagi bahwa ini susah. Lo harus coba. Gue bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa. Ya, coba gitu. Nah, buat ya nih, biasanya suka gitu juga nih. Anak IPS tuh berpikir bahwa oh ya udah IPS tuh hafalan, aduh gue males deh hafalan apa segala macam gini-gini, ada hafalannya susah, atau malah jadi takut sama matematik atau takut sama ekonomi. Nah, hal kayak gini apa ya, konsep diri karena lo anak IPA nggak bisa hafalan atau lo anak IPS nggak bisa matematik, konsep diri kayak gitu yang datang dari masyarakat ini salah ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang bahwa anak IPA tuh lebih bego, sorry, anak IPS lebih bego dari anak IPA, aduh itu bohong banget, itu bohong banget lah, serius. Ya. Jadi coba jangan termakan sama hal kayak gitu, dan mulai dari sekarang coba beneran serius, cara bener-bener serius lo ubah. Ini penting banget soalnya, penting. Gue nggak bisa menekankan lebih lagi, tapi pokoknya dari sekarang jangan pernah beranggapan bahwa ada pelajaran yang susah. Anggap aja dulu semua pelajaran gampang, ya. Kenapa bisa susah? Itu karena berbagai macam hal. Susah itu bisa karena di luar kemungkinan emang susah karena cara belajar yang salah, cara salah. Ya bisa jadi caranya salah karena yang ngajarinnya dulu pertama kali salah, akhirnya ke bawah-bawah kayak gitu kan. Cara salahnya kayak apa? Misalnya rumus, rumus harus dihafal atau cuman hafalan cara, ya ini pokoknya cara hafal deh, akhirnya nggak nggak bener-bener ngerti gitu, nggak apa, cara ngajar itu nggak bener-bener ngerti, akhirnya ketemu soal variasi soal bingung, akhirnya salah gitu. Atau salah paradigma. Nah ini maksudnya apa nih, artinya belajar suatu pelajaran tertentu tapi dengan cara pandang yang salah. Nah itu juga sering menciptakan, membuat suatu hal jadi susah. Kalau gitu, ya mulai dari sekarang, untuk setiap pelajaran jangan pernah berpikir bahwa itu lagi susah. Selalu pikir, lo tadi pertama kan udah berpikir bahwa diri lo cerdas, sekarang berpikir bahwa semua pelajaran gampang. Oke, semua pelajaran gampang, lo harus bisa, gue bisa. Nah sekarang lo tinggal cari cara, karena gini, misalnya untuk menguasai suatu materi pelajaran kadang-kadang itu kita harus melalui suatu jalan tertentu gitu loh. Oke, misalnya nih materinya di sana gitu ya, jalan di sini, kita lagi jalan di sini. Kadang-kadang tuh kita belum nyampe ke sana, terus kemudian aduh mentok mentok mentok, akhirnya udah mundur. Aduh susah nih susah, ya udah mundur. Mungkin kita perlu menjalani jalannya ini sampai dapat. Nah, yang susah kan menemukan jalannya ini emang. Tapi ketika jalannya udah terbangun, oh udah tahu nih kata kuncinya tuh ini, loh hilang. Nah, ketika udah terbangun jalannya, ya di otak itu udah terbangun jalannya,
Nantinya lo bakal gampang untuk sampai ke sana. Karena itu tadi, otak itu cara cara berpikir tuh otak. Jadi gini, ada berbagai macam pengetahuan yang ada di otak lo. Nah, otak itu kalau mau mencari suatu jawaban, dia akan mencari jalan ke sana, nah, gitu. Kemudian ngebangun suatu jalan ke sini, merangkai berbagai macam konsep yang ada gitu. Kalau diri lo berpikir bahwa sesuatu itu susah, bahwa lo udah nggak bisa, lo sama aja ngebatasin otak lo. Sebenarnya dia bisa dapet jalan ke sini, belum terbangun memang jalannya, tapi kalau lo bilang susah atau nggak bisa atau nggak mungkin, itu udah dibatasin dulu, ditembokin dulu. Kalau udah ditembokin, dia bakal nggak nyampe beneran lah. Jadi jangan pernah ya berpikir ini yang negatif-negatif. Memang mungkin ada hal yang bener-bener nggak bisa dilakuin mungkin, tapi jangan berpikir nggak bisa dulu. Selalu coba, tabrak segala macam, ya. Hancurin tuh batas limit-limit yang mungkin sebenarnya cuma hayalan. Ya, batas-batas itu mungkin cuma hayalan lo doang. Coba kita hancurin. Oke, ya. Jadi tadi pertama, gue ulang lagi, konsep diri tentang seberapa cerdas lo. Coba lo bangun bahwa diri lo cerdas. Kedua, bahwa semua pelajaran lo bisa dan gampang. Oke, ini juga harus. Nah, nanti berikutnya apa lagi? Nanti kita lihat, ya. Karena gini, sekali lagi gue bilang jangan kemakan sama kata-kata orang lain. Karena kebanyakan 80% apa yang beredar, informasi yang beredar biasanya negatif. Supaya lo punya suatu konsep diri tentang segala hal yang positif, berarti lo harus mulai membangun itu sendiri dari diri lo sendiri. Proaktif, yang tadi kita pernah bicarain kan? Oke.